Oke, jadi hari ini tanggal 20 September kita baru selesai free practice. Itu hanya satu mobil kita free practice di mobil Cherokee untuk kelas J2 dengan driver gue sendiri Aldi Ocon dan navigator atau co-driver Respati Adi atau nama panggungnya Adi KZ. Nah, untuk sampai hari ini alhamdulillah mobil performanya sudah cukup maksimal karena kita baru saja mengupgrade kaki-kaki. Jadi mobil khususnya di Cherokee, alhamdulillah performanya hari ini di free practice cukup baik karena kita baru upgrade suspensinya dari suspensi pasif menjadi suspensi yang aktif. Jadi hari ini kita coba beberapa kali dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk mobil-mobil lain masih dalam progres, ada 2 Subaru dan 1 Evo serta 1 Mitsubishi Colt. Sekarang kita masih preparation untuk beberapa hari ke depan. Nah, untuk hari ini meskipun hasilnya cukup bagus, tapi kondisi gua masih kurang maksimal karena ada serangan-serangan jet lag yang buat gue masih agak blow on nih sampai hari ini karena baru 2 hari napas udah balik lagi ke Toba. Tapi ya kita lihat semoga keadaan semua driver, co-driver dan mobilnya bisa tetap maksimal sampai finish di hari Minggu nanti. Kalau secara keseluruhan trek rally Danau Toba ini memang berbatu dan batunya juga tajam-tajam, jadi memang rawan sekali untuk ban bisa pecah. Itu yang paling utama kita pikirin. Jadi diharapin juga ban yang digunakan itu menggunakan ban yang sidewall-nya yang keras. Nah, itu kira-kira. Jadi untuk Rally Danau Toba kali ini yang juga digabungkan sama Asia Pacific Rally Championship dari bulan lalu atau seri lalu ada satu perbedaan, ada satu SS baru yaitu SS Negeri Dolok. Di mana SS ini cukup menantang, sama seperti SS-SS lainnya, cukup menantang. Beberapa section juga ada yang kita harus sabar-sabar dan pilih-pilih jalan karena memang surface-nya itu batu lepas yang artinya licin dan tajam. Nah, ini yang kita mesti lihat pada saat di SS itu untuk terus memilih jalan-jalan yang aman untuk mobil, khususnya untuk ban kita karena ini sangat vital ya, ban ini sangat vital dan sangat sensitif di trek-trek yang model seperti ini. Ya kalau ngomongin trek sebenarnya di seri ini cuma ada satu trek yang beda, satu SS yang beda dari seri sebelumnya, tapi sifatnya juga nambah ya karena sebelumnya itu kan total ada 3 track yang dipakai 2 kali forward dan sekali reverse. Nah sekarang ada satu SS baru yang belum pernah dipakai sebelumnya, namanya Negeri Dolok. Jadi tantangan baru aja. Kesulitan sih ya relatif ya. Saya bilang tracknya betul-betul indah, enak sekali treknya, tapi kita memang rawan sekali untuk bisa pecah ban karena batu tadi. Jadi benar-benar harus hati-hati. Treknya ada yang lebar, ada yang kecil, terutama yang di atas itu jalannya tricky sekali dan berbatu dan banyak jurang begitu kiri kanan. Nah, untuk kesulitannya memang karena treknya ada yang SS-nya ada yang panjang juga, SS-nya ada yang pendek. Nah, ini kita mesti benar-benar menggunakan strategi di mana kita bisa pole, di mana kita bisa di bawah performance-nya juga nggak dimaksimalin gitu ya. Jadi ada sabar-sabarnya lah bahasanya gitu. Nah, ini dari tim sendiri juga sudah menyampaikan bahwasannya kita harus menggunakan strategi sabar dan juga memilah-milah lah gitu, di mana kita mau pole, di mana kita harus sabar. Nah, melihat surface yang surface yang banyak dan menantang ini, juga bentuk SS-nya yang juga menurut gua menantang karena ada yang winding, ada yang
belok-belok berkelok-kelok, ada yang lurus panjang, high speed, ada high speed corner juga. Nah jadi di SS yang ada di Rally Danau Toba ini buat gue ini sangat menantang. Nah makanya dari segi mobil kita persiapkan dengan baik, juga dari segi driver dan co-driver juga kita mempersiapkan diri dengan baik, juga tim mempersiapkan strategi-strategi dengan baik. Semoga hasilnya bisa maksimal di hari Minggu, kita semua finish selamat tanpa ada satu kekurangan dan target kita semua dapat podium. Kalau ngomongin kesulitannya ya medan ini menarik banget karena surface-nya beda-beda, elevasinya beda-beda. Surface dari batu, gravel, tanah tuh ada, elevasinya juga nanjak dan turunnya seru lah, challenging. Kalau bicara concern besar di Kejurnas hari ini adalah kita berusaha untuk bisa meningkatkan hasil dari tim kita, gitu kan. Dengan hari ini kita turun dengan banyak mobil dari tim, total hampir 7 mobil. Ya mudah-mudahan dengan total 7 mobil ini kita bisa menuai hasil. Kalau ngomongin concernnya sebenarnya ada di seri sebelumnya karena gua dan Aldio itu pertama kalinya ikut rally. Jadi kemarin nemuin berbagai macam tantangan lah yang jadi catatan yang udah diperbaiki di seri ini, baik dari kami sebagai pembalap maupun mobilnya. Sebenarnya yang sangat menarik sih mobilnya karena sekarang ini Cherokee udah dapat improvement yang cukup banyak, terutama dari sektor suspensi, dan sekarang saatnya kita nyobain. Jadi penasaran banget sih pengen nyobain. Jadi dari tim DMO Garage kali ini kita punya banyak armada, ada kurang lebih 6 mobil, ada 1 pembalap Malaysia dan 5 pembalap lokal termasuk saya. Nah ini mempresentasikan bahwasannya DMO Garage ini pengen atau ingin sekali berkompetisi di Rally Danau Toba secara serius, untuk juga berprestasi untuk membesarkan nama DMO Garage di dunia rally di Indonesia khususnya. Target paling utama kita semua harus finish, itu paling utama. Karena itu satu achievement yang paling utama, kita finish. Yang kedua, di beberapa kelas kita harus lead, ya, karena kita ada di kelas M2, ada di kelas Jeep, kemudian di kelas front gitu. Jadi kita ada beberapa kelas yang kita ikutin. Yang saya harapkan yang poinnya paling tinggi itu di kelas Jeep di J, yaitu Dio. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hasil maksimal karena berdasarkan hasil yang lalu Dio leading pertama. Jadi di kelas Jeep Dio leading hari ini untuk speed rally. Kondisi mobil gini, intinya kita nyiapin mobil ini juga ada jauh hari. Apalagi tim kita ini sekarang ada 6 mobil yang terdiri dari berbagai kelas. Kalau masalah krusial namanya rally itu pasti ada aja. Tapi hal-hal gitu udah kita jaga. Mudah-mudahan sih insya Allah aman-aman aja. Pak Iwan mungkin mau tambahin? Saya rasa sama jawabannya seperti Pak Kiki. Semuanya sudah dipersiapkan, idem ya. Jadi hal-hal krusial pasti sudah kita antisipasi sebelumnya. Ya mudah-mudahan dalam rally ini kita bisa finish semua dan selamat tanpa ada halangan. Persiapan ya kita maksimalkan semua persiapannya untuk kesiapan ini, dari tim mekanik, supportingnya semua. Ya mudah-mudahan lancar semua. Ada Pak Kiki, apa mungkin ini lagi yang dari unit-unitnya? Dari 6 mobil yang ada di DMO Garage, kebetulan kita hire mekanik 1 dari UK, ada 4 atau 5 dari Malaysia. Ya. Selebihnya tetap yang kita pakai adalah mekanik lokal yang andalan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan tim yang sekarang ada bisa solid, kerjasama yang baik,
Yang amin. bisa mendapatkan hasil juga yang baik, intinya podium semua. Amin. Mobil yang pertama kita ada di kategori M2, ada 2 Subaru. 2 Subaru itu satu driver Pak Doni Mariadi Ukon, satu lagi Rudi SL, juga satu lagi ada Mitsubishi Evo 10 Rino Ostara. 2 mobil lagi di kelas F3. Itu ada Indra Kusumo sama Raymond. Atau Awong Yang tidak kalah pentingnya ada satu kelas J2 andalan kita, Aldio Ukon, Adi KZ. Atau Adi Gorbus. Untuk penyesuaian Cherokee kita sesuaikan atau kita setting di bagian suspensi. Ya. Untuk mobil Subaru ada pergantian di komputer dan turbo. Kalau masalah ban yang kita pakai sama persis sama ban dipakai bulan kemarin. Jadi belum ada perubahan. Kalau nanti di Muara Bungo mungkin ada perubahan di ban. Itu aja sih. Kalau trik nggak jauh pasti masalah strategi. Karena kalau strategi kita nggak jalan juga namanya juga teamwork itu mesti semuanya jadi satu. Tapi mudah-mudahan di event kali ini kita akan lebih baik. Ya, insya Allah. Taiwan mungkin? Karena saya sama Pak Kiki. Nah. Idem. Idem terus. Sama. Setelah kita kosong selama 2 tahun lebih dengan pandemi, ada 1-2 rally atau sprint, tapi jujur kita berharap ini sudah mulai. Tahun ini event ini akan terjadi 4 seri untuk speed rally dan ada beberapa sprint rally supaya berkembang. Yang muda-muda juga turun, pembalap-pembalap baru. Nah, saya harapkan untuk tahun ini kita masih ada nunggu 2 seri lagi, yaitu di Muara Bungo untuk speed rally, dan harap di tahun 2023 nanti agenda-agenda ini akan jauh lebih banyak, dan agenda-agendanya bukan hanya agenda lokal tapi juga agenda-agenda di kejuaraan internasional. Kalau ngomongin harapan ya kami sebagai pembalap baru lah gitu ya di dunia rally, jujur aja baru ngerasain experience yang super exciting lah gitu di rally ini. Jadi kalau ngomongin harapan ya kita berharap ada rally di berbagai penjuru Indonesia yang lain yang bisa kita rasain, dan sekaligus kalau rally kan jadi bisa lihat pemandangan di Indonesia yang belum pernah kita lihat sebelumnya lah gitu. Jujur aja kayak gue pribadi sih, gue belum pernah ke Toba selain kesempatan rally ini gitu. Jadi pengen banget ngerasain rally di penjuru pelosok Indonesia yang lain lah. Ya jujur sih kami nggak mau matok target yang tinggi-tinggi ya, cuman ya kalau ngomongin harapan tentu kita berharap dapat hasil yang terbaik, zero issue, zero accident, terutama untuk tim yang nggak cuman buat kami lah gitu. Kalau target ya kita nggak mau matok target yang tinggi-tinggi lah gitu. Cuman ya kalau ngomongin harapan tentu kita pengen hasil yang terbaik. Semoga ya bisa juara. Tapi yang nggak kalah penting juga semoga kami semua di tim ini zero accident dan bisa survive ngadepin 12 SS di Danau Toba ini. Ya kalau juara kan bonus ya, tapi oke, kita pengen juara juga. Nah, harapan kita semua gitu ya, semoga kedepannya kita bisa menggunakan armada-armada baru untuk turun di rally khususnya kejurnas. Semoga juga bisa bersaing juga di Asia Pacific Rally Championship. Memang sekarang yang menjadi kendala adalah biaya masuk untuk mobil baru ya, terutama mobil-mobil rally yang berstandar internasional seperti yang sudah digunakan di WRC
kelas R5, kelas R2, WRC3, semacam-macam itu memang biayanya masih cukup besar. Semoga kedepannya kita komunitas rally semakin solid sehingga bisa dapat dukungan juga dari berbagai pihak, khususnya stakeholders yang terkait dengan ini, untuk bisa membuat ini lebih mudah untuk kami semua, sehingga rally di Indonesia bisa dipandang dan bisa berkompetisi untuk kejuaraan Asia Pasifik, internasional lah, khususnya Asia Pasifik, Asia, bahkan di rally dunia. Semoga itu bisa terjadi ke depannya, dan juga DMO Garage juga bisa terus makin berkompetisi dan semakin kompetitif di rally nasional maupun internasional.